Terima kasih. Tadi Ibu kita buka termin kedua ya, Ibu yang tadi udah bertanya tadi. Kemudian dari sini ya, Ibu. Satu lagi. Ya, satu lagi Ibu yang di sini. Terima kasih. Respon untuk penanya pertama, kedua, dan tiga tadi saya rekam tentang osteoartritis. Nah, untuk penanya ketiga ini mirip kasusnya dengan saya yang sendinya berbunyi klik itu tadi. Saya mengalami itu sekitar 6 bulan ini ya. Ketika tengah malam saya kebangun, kemudian saya berkeringat dingin karena merasakan sakit banget dan saya nggak bisa bergerak gitu dengan lutut kanan ini. Nah kemudian saya coba gerak-gerakkan tapi sakit ya, dibantu dengan tangan kanan dan kiri, kemudian berbunyi klek sehingga kemudian lebih nyaman. Dan itu semakin sering terjadi. Tadi pagi ketika saya mau masuk mobil begitu juga. Saya nggak mungkin menggunakan kaki kanan kalau saya belum berdiri dan memposisikan. Jadi kayak apa? Ketidakstabilan sendi lutut kanan saya. Saya udah mencoba untuk terapi di Head and Sport Center UNY, kemudian di beberapa refleksi kayak jemari, kemudian di Mora dan sebagainya, memang mengurangi, tapi kok kayaknya masih gitu loh. Karena kalau sudah itu tadi, apa istilahnya, tidak stabil, itu saya nggak bisa apa-apa karena ini sakit banget. Kecuali kemudian saya berdiri, saya goyang-goyangkan dan bunyi klek baru bisa beraktivitas. Ini solusinya gimana ya? Mudah-mudahan solusinya bisa jos sehingga saya bisa nyaman begitu. Terima kasih. Ya, silakan Dok yang bunyi. Maaf ibu siapa namanya Ibu tadi ya? Oh ya tadi Bu siapa Bu? Dan saya Bu? Oh ya, dari Fakultas Teknik ya Ibu Erni Lukito dan UP Fakultas Teknik. Oke, ya terima kasih Bu untuk pertanyaannya. Jadi ini keluhan lutut mengunci istilahnya, kita bilang locking, ya ada locking sensation, jadi terasa mengunci. Ini bisa terjadi pada usia muda pun bisa, usia tua, usia di atas 60 tahun juga bisa meningkatkan resikonya. Jadi kalau pada usia muda itu bisa terjadi karena bantalan sendi ya, bukan bantalan tulang rawan, tapi bantalan sendi, namanya kita sebut meniskus di sana. Di dalam sendi lutut itu selain sendi tulang rawan, itu juga ada bantalan sendi namanya meniskus. Kalau di tulang belakang namanya diskus istilahnya. Kalau ini kita sebut meniskus. Nah bantalan sendi itu kalau robek, biasanya dia akan ngunci ketika dia bergerak. Pasiennya akan mengeluh, biasanya nyeri ketika misalnya dari posisi menekuk diluruskan. Itu terasa ada hambatan di sana, kayak nyangkut gitu. Dan bahkan nyeri di sana. Nah pada kondisi tertentu dia bisa kembalikan, dilepaskan kunciannya. Nah ini sama terjadi pada usia di atas 60 misalnya atau di atas 50 dengan tanda-tanda pengapuran sendi yang awal. Nah kuncinya mekanismenya mungkin agak sedikit berbeda. Di sana terkunci akibat adanya misalnya akibat tulang rawan yang nonjol, kita sebut osteofit atau kita sebut jalu. Nah jalu ketemu jalu dia ngunci itu bisa terjadi. Atau memang mungkin bantalan sendinya juga yang robek tadi, dia bisa nyangkut. Nah solusinya seperti apa? Solusi pertama adalah screening dulu Ibu saran saya, yaitu dengan menegakkan diagnosis, dengan melakukan pemeriksaan minimal MRI di sana. Jadi dengan pemeriksaan MRI bukan ronsen lagi Bu ya. Kalau ronsen kita akan melihat kualitas tulangnya, sendinya terlihat. Namun untuk struktur di lain tulang dia akan tidak terlihat. Dia akan terlihat jelas dengan MRI. Nah jadi kita evaluasi dulu Ibu. Memastikan bahwa struktur yang bermasalah apa. Apakah bantalan sendinya atau memang dari permukaan sendinya seperti itu. Nah, dan juga tadi saya juga sebutkan bahwa seiring bertambahnya usia tentunya peran dari ligamen atau tendon juga akan mengendor. Jadi selain mengunci, kadang juga disertai rasanya seperti goyang lututnya kalau berjalan Dok, seperti itu. Nah itu hal yang wajar, seperti itu. Itu mungkin solusi yang bisa dilakukan, di samping dengan tadi olahraga. Solusi lain yaitu dengan menambah volume dari pelumasnya, pelumas sendinya tadi. Bisa dengan berupa penyuntikan suplemen, biasanya sering disebut, Dok saya habis suntik oli, nah itu juga bisa dilakukan. Salah satunya buat menambah ruang gerak sendinya supaya tadi mengurangi kuncian sendinya, seperti itu Ibu. Begitu Dok mungkin? Ya Dok, mungkin banyak yang ini nyuntik seperti itu tuh boleh sekitar setahun berapa kali? Ya, siap Dok. Jadi
kalau dibilang suntik sendi ini juga banyak mispersepsi ya. Jadi suntik sendi itu banyak sekarang, mainannya banyak suntiknya. Jadi sekarang mulai dari PRP ya dok ya, plasma darah diambil kemudian disuntikkan ke dalam lututnya. Kemudian tadi saya sebutkan sekretom, stem cell, yang sering dan dilakukan adalah dengan pemberian asam hyaluronat, yaitu yang definisinya adalah viscose supplementation atau ya pelumas buatan seperti itu dok ya. Itu ada waktunya, jangka waktunya dan tergantung dari dosisnya. Umumnya itu bisa diulang 6 bulan sekali dalam 1 tahun. Itu bisa diberikan 2 kali. Bahkan ada yang modelnya diberikan tiap 3 bulan. Itu ada dok. Jadi tergantung jenisnya, sekarang obat macam-macam mereknya jadi bisa disesuaikan gitu ya. Dan ada juga yang disuntikkan steroid. Nah ini steroid ini yang agak berbahaya. Jadi jadi mohon maaf ibu-ibu ketika mau disuntik lututnya ibu wajib tahu apa yang disuntikkan ke dalam lututnya. Karena pasien mohon maaf seringnya adalah pasrah, percaya sama dokternya ya disuntikkan ya udah yang penting rasanya enak gitu ya. Tapi tidak ditanyakan dok isinya apa yang disuntikkan seperti itu. Karena itu penting, kalau steroid tadi dia tentunya ada jeda yang harus diberikan. Dia dalam waktu 3-6 bulan baru bisa disuntikkan lagi, enggak boleh tiap minggu, tiap bulan, enggak boleh. Karena justru akan mempercepat kerusakan di dalam sendinya seperti itu. Jadi sekali lagi harus ditanyakan apa yang diberikan. Apakah itu sama dengan apa nanti fluoroterapi juga ya, sama fungsinya untuk itu? Oke, dok. Nah secara umum, secara prinsip kalau hyaluronat dia lebih ke apa ya dok, lebih ke pelumas dan melindungi secara langsung. Nah kalau fluoroterapi dengan penyuntikan gula di dalam sendinya itu kurang lebih prinsipnya lebih ke regeneratif, yaitu berupaya untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di sana. Tapi memang di sana di stimulus inflamasi dulu ya dok ya. Jadi pasien tentunya akan mengalami nyeri dulu dalam beberapa waktu, baru kemudian muncul efek penyembuhannya. Secara prinsip intinya sama-sama menjaga sendi lutut namun dengan mekanisme yang berbeda seperti itu dok. Ibu yang di sebelah sini, ya tadi dari sini kemudian sini. Tadi yang ngacung tadi, oh enggak ada ya sudah. Yang sini. Ibu ya ini ibu ini. Ya. Terima kasih. Mungkin nama ibu? Saya Sumiati Sunaryo dari Fakultas Kedokteran Hewan. Umur saya 85,5 lebih. Mungkin di antara para hadirin ini sayalah yang tertua. Saya akan menanyakan karena terus terang saja saya sudah mengantongi banyak penyakit termasuk hipertensi, aritmia cordis, osteoartrosis, kemudian HNP dan banyak sekali. Tapi saya ada satu hal yang tadi tampaknya belum tersinggung. Saya akan menanyakan soal itu. Begini, saya agak ke depan ya, non sewu. Jadi dengan itu tadi HNP saya ada, osteoartrosis ada, tambah lagi ada hipertensi, ada aritmia, ada aterosklerosis ya, aterosklerosis. Nah ini yang tadi belum tersinggung adalah kebiasaan saya kalau jalan untuk mengurangi gangguan-gangguan yang di sini dan di sini, saya jalan dengan tumit dulu. Ya, tumit dulu tadi belum disinggung. Dan saya pernah baca juga bahwa itu ada juga yang jalan mundur. Saya rasakan untuk saya sendiri, jalan dengan tumit dulu, baru ke depan, baru yang depan, dengan yang jalan mundur, rasanya sama. Akibatnya dengan lutut dan pinggang saya. Jadi tadi maaf belum tersinggung soal itu, apakah itu cocok apa tidak dengan teori? Itu yang saya tanyakan. Jadi kalau jalan saya meskipun di rumah, saya usahakan untuk tumit dulu baru ke depan. Sampai jalan di manapun saya berusaha begitu. Kemudian ya kalau di jalan ini, kalau di rumah saya pakai begini ya. Tapi kalau di jalan ya malu. Jadi di samping itu saya jalan itu tidak hanya kalau saya butuh olahraga, dalam jalan sehari-hari untuk
ke dapur, kemana, saya usahakan untuk itu. Saya jalan terus dengan jalan itu. Tampaknya agak menolong. Di samping saya adalah pelanggan, saya pelanggan BPJS dari RSA. Jadi saya rutin ke sana untuk kontrol dan sebagainya. Saya kira itu yang paling mungkin menolong untuk yang lain yang masih muda-muda dimulai juga lebih baik. Jadi tadi kan dikatakan bahwa untuk kesehatan tubuh yang paling baik yang ritmis ya, meskipun hari-harian lebih baik daripada yang nyapu baik masih itu daripada hanya tidur. Gitu. Ada yang mengatakan kalau masih bisa duduk jangan tidur. Kalau masih bisa berdiri jangan duduk terus. Kalau masih bisa jalan jangan berdiri drop. Itu kan. Itu saja. Mungkin ada gunanya. Matur nuwun. Hati, monggo Dr. Robi mengenai apakah jalan mundur atau jalan dengan tumit dulu itu memang ada evidence base-nya ya. Ya. Terima kasih sebelumnya dengan Bu Sumiati. Ya, Masya Allah ya ini usia 85 tahun tapi Ibu seger ya. Ini menurut saya luar biasa. Jadi karena terus ya memang beberapa pasien tuh ada bahkan sampai 95, 92 masih terlihat di usia jauh di bawahnya. Tapi padahal usianya sudah di atas 70-an. Nah untuk mencapai seperti ini juga tentunya ya enggak mudah Ibu ya. Banyak hal yang harus dilakukan gitu ya. Nah berkaitan dengan jalan, tadi dengan jalan tumit jalan dulu. Nah saya paparkan di dalam presentasi bahwa memang secara biomekanik ya, jadi ya istilahnya fisikanya itu ya, jadi kita berjalan tentunya ini dipengaruhi sama gravitasi gitu ya. Kalau jalan yang ideal itu benar sekali yang sudah disampaikan sama Bu Sumiati. Orang jalan normalnya itu ada beberapa fase. Jadi kita ada 2 fase besar yaitu fase swing dan fase stand, yaitu fase berdiri dan fase mengayun. Itu adalah secara alami seperti itu. Dan yang normalnya pada fase swing dia kan mengayun, dia tidak ada gravitasi di sana. Namun gravitasinya diteruskan di sisi yang sebelahnya. Nah kemudian dilanjutkan fase stand atau fase berdiri. Normalnya idealnya adalah ada fase namanya heel strike dulu. Jadi tumit menyentuh terlebih dahulu. Baru kemudian flat foot, kemudian baru mulai toe off. Jadi mulai mengangkat seperti itu. Jadi kalau dibilang tanya tumitnya terlebih dahulu itu benar Ibu, cara jalan yang sesuai sebenarnya. Tumit jalan yang benar, namun semua ini dikondisikan dengan kondisi tubuhnya lagi. Karena tadi saya bilang, kalau misalnya ada problem, misalnya nyeri pada lututnya, kadang untuk melakukan gerakan seperti itu pun agak susah. Jadi misalnya misalnya lutut kanan sakit, lutut kiri nggak sakit, otomatis orang akan berjalan, lutut kanannya lebih singkat dibandingkan lutut kirinya. Jadi dia jalan seperti ini. Nah ini, dia akan mengurangi beban lebih banyak di kanan, otomatis beban kirinya lebih banyak. Nanti ujung-ujungnya sakit sebelah kiri, menyusul seperti itu. Sebenarnya kalau secara prinsip normalnya jalan seperti ini, ya benar. Heel strike dulu, flat foot, baru kemudian toe off seperti itu. Nah bagaimana kalau jalan mundur? Terus terang saya belum begitu banyak membaca tentang jalan mundur ya Bu ya. Pertama mohon maaf karena di sana ada kontroversi, di antaranya adalah keseimbangan. Karena seiring bertambahnya usia, keseimbangan pun juga akan berpengaruh. Jalan lurus ke depan saja beberapa pasien bisa jatuh karena keseimbangan terganggu, apalagi jalan mundur. Jadi maka beberapa orang tidak merekomendasikan jalan mundur tanpa adanya pengawasan dan tanpanya ada alat bantu di sana. Karena resiko jatuhnya lebih tinggi. Kenapa? Karena pada usia di atas 60 tadi, osteoporosis sudah mulai terjadi sehingga resiko terjadinya patah tulang akan lebih tinggi. Seperti itu ya Ibu. Mungkin mudah-mudahan bisa terjawab ya Dok ya? Ya seperti itu Ibu. Terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Maaf Ibu-Ibu karena waktu juga yang membatasi kita dan tadi juga cukup banyak pertanyaan yang sudah terwakili ya Ibu-Ibu. Mungkin nanti kalau masih ada pertanyaan atau bisa konsultasi di praktekannya Dr. Robi atau mungkin nanti lain waktu kita sambung kembali ya. Ada
talkshow yang seperti ini. Terima kasih kami ucapkan pada narasumber kita pada siang hari ini, Dr. Robi dan Dr. Yuda yang mungkin tidak bisa pada hari ini membersamai kita. Dr. Robi dan Dr. Yuda ini adalah satu tim ya, di tim stem cell tadi itu ya Dok. Mungkin nanti kalau ada membutuhkan informasi juga bisa berkonsultasi. Sebagai take home message kita sebagai wanita di usia-usia paruh baya ya, bisa dibilang paruh baya, kita sebaiknya tetap menjaga kesehatan kita dengan melakukan aktivitas fisik yang olahraga ya. Jadi olahraga tetap ada sendiri waktunya di luar aktivitas fisik rutin kita. Kemudian juga kita tetap makan suplemen dan kemudian makanan-makanan yang mengandung vitamin D, kemudian kalsium dan protein tadi ya, kemudian juga aktivitas-aktivitas lain yang membuat kita happy ya ibu-ibu. Ya, olahraga bisa digabungkan dengan aktivitas misalnya kita jalan-jalan ya DWP ini ya kayak kemarin ya. Jadi kita bisa membawa aktivitas itu dengan kegiatan-kegiatan kita ya. Ya, jadi bisa dibawa happy dan jangan lupa kalau memang ada keluhan sebaiknya dikonsultasikan ya kepada dokter ya. Terima kasih atas perhatian dan keikutsertaan ibu-ibu dalam talkshow pada siang hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Dr. Robi dan Dr. Yunita mohon untuk tetap berada di tempat karena ada penyerahan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Mohon kepada Ibu Indun Dewi Puspita untuk berkenan menyerahkan pertama untuk Dr. Robi terlebih dahulu sebagai narasumber. Selanjutnya untuk Ibu Dr. Yunita. Ya, dilanjutkan untuk foto bersama dulu. Dr. Robi mohon untuk bisa tetap berada di depan. Kemudian kami panggil Ibu Wati Supriyadi dan Ibu Fenty Aryani untuk dapat mendampingi beliau-beliau berfoto bersama. Terima kasih banyak Bapak Ibu, mudah-mudahan ilmu yang telah dibagikan oleh Dr. Robi tadi menjadikan kita lebih sehat tulang dan persendiannya.